お世話になっております。本日よろしくお願いいたします。頑張っております。よろしくお願いいたします。はい。今、あともう少しだけ、人数、まだ入ってきますんで、タイミングを見て、弊社のカリスタから、進行を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。Oke, baik. Kita akan segera mulai ya, teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Kalista dan hari ini aku yang akan bantu teman-teman untuk memandu ya sesi hari ini dan membantu menjelaskan. Oke, nah teman-teman semua, terima kasih sekali lagi yang sudah hadir. Boleh dong bantu aku untuk tulis di kolom chat teman-teman semua asalnya dari mana yang sudah masuk sini atau bantu kasih jempol teman-teman sekarang kabarnya bagaimana? Boleh bantu aku kasih jempol atau tulis di kolom chat teman-teman sekarang dari mana asalnya yang sudah hadir di sini. Bayu Wahyu Sudinsan, oke terima kasih, baik-baik ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke ada Girisan asal dari Lampung, selamat siang. Oke selamat datang ya. Reza Fadilasan juga sudah kasih jempol. Quincy San sudah kasih jempol. Oke terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, baik. Langsung saja teman-teman semua. Hari ini kita mau bahas apa aja sih, Kak? Gitu ya. Hari ini kita akan bahas ini, teman-teman. Yang pertama, Jijin Koku itu apa sih? Ya. Lalu yang kedua, detail dari program ini sendiri ya. Jadi detailnya apa, pembelajarannya nanti seperti apa, dan sekarang lowongan yang tersedia itu apa? Nah, dari lowongan yang sekarang sedang tersedia, kita juga nanti sudah hadir ya di sini dari Jepang ya. Perwakilan perusahaannya yang nanti akan memperkenalkan perusahaannya ya dan juga detail jobnya itu secara lebih lanjut lagi dan juga nanti di akhir kita akan ada sesi Q&A, oke? Nah boleh banget nih sambil kita tunggu teman-teman yang lain juga datang, boleh tulis-tulis ya di kolom chat ya. Oke, ada juga Redosan, Triosan, Rusisan, Farisan, terima kasih banyak sudah hadir ya. Oke, semoga webinar hari ini lancar. Hai, aku juga mau sapa di sini ada Ochi-san ya dari Wheel of Construction dan juga Tetsuo-san dari Wheel of Construction yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Di sini juga ada Yamashita-san ya, ada CEO atau Direktur dari LPK Hareno Indonesia yang sudah hadir juga. Enrico-san dari Bekasi, terima kasih sudah datang ya. Oke, nah teman-teman kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku perkenalkan dulu ya LPK Hareno Indonesia kita tuh, ups, sumimasen, iya klik ya. Oke, LPK Hareno Indonesia tuh siapa sih teman-teman ya? Atau kita itu siapa? Apa? Jadi kita itu adalah lembaga pendidikan kerja ya teman-teman yang sudah berdiri dari tahun 2023 teman-teman ya dari Januari 2023. Nah, kita di sini sudah berhasil mengirimkan lebih dari 300 siswa ya untuk bekerja ke Jepang ya. Dulu kita fokusnya itu memang khusus untuk Toko Tegino tapi sekarang kita sudah ada program untuk Dijin Koku juga seperti itu ya. Nah, ini sedikit visi misi kita ya. Kita pengennya itu teman-teman menciptakan teman-teman SDM yang unggul di mana nanti kita bisa eh, pilihin juga gitu ya kerjaannya di mana kalian nanti bisa mendapatkan upah yang pantas. Nah, nggak cuma unggul, tapi gimana caranya kita siapin mental kalian juga gitu ya, budaya sopan santun, biar kalian juga bisa diterima gitu ya di berbagai industri di Jepang. Oke, sudah makin banyak ya teman-teman yang hadir. Kita lanjut langsung. Nah, ini ya beberapa alumni kita dan juga di berbagai eh, kota. Ini adalah penempatan yang paling besarnya. Oke, ini juga sedikit ya tentang Yamada-san atau owner kita dari dia orang Jepang ya teman-teman, tapi sudah lama di Indonesia. Jadi apa namanya sudah bisa berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman, selama hari ini kita akan webinar, Q&A-nya tolong tidak di kolom chat ya. Jadi selama webinar kalau teman-teman memiliki pertanyaan boleh langsung dimasukkan ke link ini ya. Aku udah share linknya di kolom chat dan teman-teman bisa juga scan ya. Nanti kalau ada pertanyaan sekali lagi langsung dituliskan di link
Itu. Nah, nanti di link itu teman-teman juga bisa like pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Kita akan bahas dari pertanyaan yang paling banyak likes-nya. Oke? Boleh bantu aku kasih jempol, teman-teman yang sudah mengerti? Mana jempolnya? Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya. Hai, thank you yang udah kasih jempol. Oke, nah yang pertama, pembahasan pertama. Jadi Gishinkoku itu apa sih teman-teman ya? Gishinkoku itu singkatan dari Gijutsu Shinbun Shiki Kokusai Gyomuk yang artinya itu Engineer Specialist in Humanity dan International Service. Ini itu visa ya. Gishinkoku itu adalah visa kerja untuk teman-teman yang bisa dibilang kerja kantoran gitu ya. Untuk teman-teman yang minimal S1 dan pengen kerja di Jepang sesuai sama latar belakang pendidikan dan keahlian kalian. Nah, visa ini teman-teman, kalau pakai visa ini kalian bisa kerja di Jepang tanpa batas waktu gitu ya, selama masih punya kontrak kerja, dan ada kemungkinan teman-teman bisa menetap atau bisa dapetin permanent residence di Jepang ya. Dengan visa ini kalian berkesempatan untuk membawa keluarga juga nantinya ya ke Jepang. Oke, nah syaratnya apa sih teman-teman ya? Syaratnya itu adalah kalian minimal punya S1 wajib linear ya dengan lowongan yang sekarang kita lagi buka nih. Nah, yang untuk lowongan kita lagi buka ini itu bisa untuk teknik sipil, arsitek, teknik elektro dan juga teknik industri atau yang masih linear sama itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman harus punya sertifikat bahasa Jepang. Ya, sertifikat bahasa Jepangnya itu apa? JLPT N3 atau NATES N3. Ya, ini adalah ujian bahasa Jepang ya. Pastinya nanti ada kontrak kerja juga. Ini adalah syarat di mana teman-teman bisa ke Jepang dengan visa Gijinkoku. Oke? Kita lanjut. Nah, itu tadi soal visanya sendiri atau cara teman-teman ke Jepangnya. Nah, detail program di LPK kita tuh seperti apa sih? Ya, nah jadi programnya itu kita sudah pastikan kamu dapat job di depan. Ya, nanti setelah ini kita akan bahas detail lowongannya lebih lanjut ya dari Will Off dan juga perkenalan perusahaan Jepangnya ya. Jadi, teman-teman sebelum membayar apapun, kalian sudah seleksi dulu interview sama perusahaan Jepangnya di bulan Desember ini. Teman-teman tidak perlu bisa berbahasa Jepang. Semuanya akan menggunakan bahasa Indonesia yang nanti akan kita translate. Ada translatornya, oke? Nah, kalau teman-teman lolos di bulan Desember ini wawancara dengan perusahaan Jepangnya, barulah teman-teman akan ikutin program pembelajaran di LPK Harenohi. Dari nol ya, sampai nanti teman-teman bisa dapetin syarat yang tadi tuh, yaitu syaratnya apa tadi? Teman-teman harus punya JLPT N3 atau NATES N3, yaitu ujian bahasa Jepangnya. Oke, berapa lama pembelajarannya Kak? Maksimal selama 1 tahun. Oke, atau hingga dapat. Jadi contoh nih Kak, aku udah dapet bulan keempat ya udah gitu ya. Kalau udah dapat bulan keempat dan nanti dari perusahaan Will Off juga udah dicek kaiwanya kalian gitu ya, kalian sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, maka teman-teman bisa langsung mengurus dokumen keberangkatannya, tidak perlu menunggu seperti itu. Maksudnya nggak perlu semua nungguin teman-teman yang lain ya. Jadi kalian punya timeline kalian masing-masing. Hai, kita lanjut ya. Sekali lagi teman-teman boleh yang punya pertanyaan langsung saja dituliskan di sini ya. Nanti di akhir kita akan ada Q&A. Oke, nah tadi lanjut lagi ya teman-teman untuk program Gishinkoku-nya itu sendiri ya. Yang akan teman-teman dapetin tadi belajar bahasa, kelas percakapan sama orang Jepang, belajar budaya dan lainnya. Ini timelinenya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ini sekarang pendaftaran ya, teman-teman pendaftaran. Dan nanti teman-teman akan belajar mandiri dulu. Contoh nih bulan Desember ya, bulan Desember teman-teman lolos gitu ya. Sampai kelas dimulai. Karena kelas dimulainya itu kita nanti di bulan Februari akhir ya. Kenapa baru Februari akhir? Karena teman-teman butuh waktu resign ya. Apalagi yang masih bekerja. Jadi kita teman-teman yang masih bekerja boleh apply. Kita kasih waktu resign itu 2 months notice maksimal ya. Jadi dari Desember, kalian bulan Desember sudah tanda tangan surat penerimaan kerja kalau lolos sama Will of Construction ya. Setelah itu langsung kita bagikan materi belajar di awal, belajar mandiri dulu. Nanti 2 bulan setelahnya kita akan mulai pembelajaran ya di bulan Februari akhir, oke? Nah, yang akan dipelajari seperti apa? Bulan pertama belajar N5, bulan kedua sampai keempat belajar N4 ya, sampai di bulan 5-6 itu pemantapan materi. Nah, setiap bulannya teman-teman akan ada meeting sama pihak perusahaan Jepangnya. Jadi mereka mau lihat kalian tuh belajarnya prosesnya sudah sampai di mana ya, kurang lebih. Seperti itu, oke? Nah, nanti bulan 6 sampai 10 kita akan fokus belajar N3-nya ya, bulan 11 12-nya pemantapan materi. Oke.
Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini alur setelah pembelajarannya ya. Jadi sekali lagi, kalau contoh nih di bulan keempat udah dapet sertifikat, ya udah. Makanya di sini nggak ada apa namanya bulannya ya. Pokoknya kalian lengkap sertifikatnya, nah tes atau JLPTN 3, kalian udah oke juga kaiwanya dari perusahaan Jepang yang sudah memutuskan oke, barulah kalian akan MCU ya, urus dokumen, berkas visa, COE, tiket pesawat untuk kalian bersiap berangkat seperti itu. Oke, nah sekali lagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di linknya ya, yang tadi aku sudah share. Nah sedikit juga teman-teman untuk fasilitas LPK Renohi ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di materinya ini bisa aku kirimkan. Oke, nah kenapa? Sekali lagi di sini kita biayanya transparan semuanya, dapat job ya teman-teman, sudah dapat job sebelum melakukan pelatihan juga ya, dan kita akan support sampai teman-teman nanti sudah berada di Jepang seperti itu. Ini sedikit foto-foto ya teman-teman di LPK Arena ini seperti apa. Kita sediakan asrama juga ya untuk teman-teman semua yang nanti lolos ya. Lalu ada dapurnya. Ini sedikit foto-foto kegiatan ya, yang ada di LPK Renohi ya. Lalu di sini kita juga ada Koryukai ya, di mana Koryukai itu adalah pertukaran bahasa dan budaya sama orang Jepang. Di sini langsung ada orang Jepangnya satu kali seminggu seperti itu. Untuk sekali lagi nanti kalian punya perusahaan Jepang penjelasannya teman-teman. Ini ada biayanya ya teman-teman untuk nanti teman-teman ikut pendidikannya jika teman-teman lolos gitu ya dari perusahaan Jepangnya. Nah, ini adalah biayanya 25 juta untuk teman-teman belajar bahasa selama maksimal 1 tahun. Ini sudah termasuk apa namanya asrama. Oke. Nah, selanjutnya ada biaya keberangkatan. Nanti pas kalian sudah dapat lengkap sertifikatnya ya. Itu juga 25 juta tapi kalian bayarnya nanti di Jepang. Kalau kalian sudah berangkat ya. Nanti ditransfer per bulannya ke LPK Harenohi. Oke. Tapi kalau seandainya kalian mau bayarnya di Indonesia juga boleh. Nanti ada diskon 5 juta ya. Jadi ada diskon 6 jutaan. Intinya kalau seandainya kalian sudah lunasin semua biayanya di Indonesia. Oke, totalnya sekali lagi 50 juta, yang perlu dibayar di depan hanya yang 25 juta saja, bisa dicicil, sisanya setengahnya itu teman-teman bisa dana talang di Jepang. Oke, nah satu lagi Kak, kalau aku udah punya sertifikat N3 lengkap, itu gimana gitu ya? Boleh nggak Kak? Boleh mendaftar dan teman-teman hanya perlu membayar yang ini saja. Ya, di Jepangnya tidak perlu membayar biaya pendidikannya dengan syarat dari perusahaan Jepangnya juga sudah oke ya sama kalian punya kaiwa. Jadi nggak cuman kita mau memastikan nggak cuman kalian punya sertifikat N3 tapi kalian betulan bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Oke? Hai, sekali lagi yang punya pertanyaan boleh langsung dituliskan ya di apa namanya di Q&A-nya. Oke? Nah, ini teman-teman untuk proses pendaftaran. Oke, nanti teman-teman akan isi formnya. Setelah hari ini kan kita ada webinar ya. Lalu habis itu akan ada proses pengisian ya, kelengkapan dokumen, isi CV, portfolio, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan nanti wawancara dengan usernya di tanggal 16 sampai 17 Desember. Lalu pengumuman di minggu depannya, dan langsung yang lolos tanda tangan surat penerimaan kerja dan kontrak belajar sama LPK. Dan nanti 2 months notice ya, untuk maksimal untuk yang masih bekerja langsung mulai pembelajaran di Februari akhir 2026. Oke, hai. Oke, kita sudah selesai ya teman-teman untuk penjelasan dari apa itu Gijinkoku dan juga detail program. Sekarang kita akan langsung masuk ke lowongan yang tersedia dan juga perkenalan perusahaannya secara detail ya. Kita mulai ke Q&A. Nah, teman-teman di sini aku ada video ya, ada video yang aku pengen teman-teman tonton. Sebentar ya. Nah, di video ini itu penjelasan lengkapnya. Nanti sekali lagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung dituliskan di Mentimeter atau link yang sudah aku kasih tadi. Oke? Kita tonton sama-sama dulu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di sosialisasi perkenalan perusahaan Wheel of Construction pada hari ini. Izinkan saya untuk memulai sosialisasi perkenalan perusahaan. Apabila nantinya ada pertanyaan,
kita akan alokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab. Kemudian, berikut ini adalah agenda pada hari ini. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai gambaran perusahaan. Kami, Wheel of Construction, merupakan perusahaan grup yang berada di bawah naungan perusahaan induk bernama Wheel Group. Grup kami tidak hanya beroperasi di dalam negeri Jepang, tetapi juga telah berkembang ke luar negeri. Dan di perusahaan grup luar negeri pun kami menjalankan berbagai bisnis di bidang sumber daya manusia. Secara keseluruhan, jumlah orang yang bekerja dengan status izin tinggal magang teknis dan pekerja berketerampilan khusus di dalam grup ini telah lebih dari 1.600 orang. Jumlah karyawan teknis di Wheel of Construction sendiri, termasuk warga negara Jepang, saat ini telah lebih 2.500 orang. Dari jumlah tersebut, 312 orang memiliki status izin tinggal keahlian, ilmu humaniora, bisnis internasional dan aktif bekerja di Jepang. Oleh karena itu, kami harap kalian bisa memahami bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang cukup besar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan dan jenis visa dari karyawan asing yang saat ini bekerja bersama kami. Jenis visa yang dimiliki adalah engineer, bukan pekerja berketerampilan khusus ataupun magang teknis, melainkan visa untuk profesi sebagai insinyur. Untuk kewarganegaraan, saat ini kami telah memiliki karyawan yang berasal dari Vietnam, Myanmar, Nepal, Mongolia, dan Indonesia, yang semuanya sudah aktif bekerja di berbagai proyek. Selain itu, salah satu syarat rekrutmen kami adalah lulusan dari jurusan spesifik di tingkat universitas, seperti jurusan arsitektur, teknik sipil, mesin, listrik, dan elektronik dan lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan lebih lanjut tentang siapa kami sebenarnya. Seperti yang mungkin sudah diketahui sebagian dari kalian, pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang mengalami bencana gempa bumi dahsyat yang disebut sebagai bencana dahsyat sekali dalam 1000 tahun. Saat itu, banyak orang di seluruh Jepang menjadi korban, dan dari situ, perusahaan kami pun lahir sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Kami berdiri dengan satu tekad kuat. Adakah sesuatu yang bisa kami lakukan untuk Jepang? Pada saat gempa tersebut terjadi, pembangunan menara tertinggi di dunia bernama Tokyo Skytree sedang dalam tahap konstruksi di bagian puncaknya. Namun, meskipun dalam kondisi genting seperti itu, Tokyo Skytree tetap berdiri kokoh dan tidak runtuh. Belum lama ini, ketika terjadi gempa besar di Myanmar, sebuah gedung yang dibangun oleh perusahaan asal Tiongkok di Thailand dilaporkan roboh. Namun, di Jepang, hal semacam itu tidak terjadi. Dengan begitu menunjukkan betapa tingginya kemampuan dan teknologi konstruksi di Jepang. Wheel of Construction sendiri memiliki sebuah misi yaitu mengubah nilai dan standar industri konstruksi. Kami ingin tidak hanya mengubah nilai dan standar industri konstruksi di Jepang, tetapi juga menyebarkan teknologi dan standar Jepang ke seluruh dunia. Dengan semangat itulah kami menjalani pekerjaan kami setiap harinya. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan mengenai ruang lingkup bisnis perusahaan kami. Perlu kami tekankan bahwa perusahaan kami bukan perusahaan konstruksi, melainkan perusahaan penyedia tenaga kerja. Jadi mohon jangan sampai salah paham. Dikarenakan kami bukan perusahaan konstruksi, kami tidak memiliki proyek lapangan sendiri. Oleh karena itu, salah satu tugas utama kami adalah menempatkan Anda pada proyek-proyek besar yang dijalankan oleh perusahaan klien. Proyek kami tersebar di seluruh wilayah Jepang, sehingga ada kemungkinan Anda akan ditempatkan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Anda akan bergabung sebagai karyawan dari perusahaan penyedia tenaga kerja kami, dan kemudian bekerja di berbagai proyek konstruksi yang dijalankan oleh klien kami. Meskipun satu proyek telah selesai, hubungan kerja tetap berlanjut di mana Anda tidak akan diberhentikan, dan Anda akan ditempatkan kembali di proyek lain selanjutnya. Mengenai alasan mengapa perusahaan konstruksi tidak langsung merekrut Anda. Hal ini dikarenakan standar rekrutmen di perusahaan besar atau general kontraktor sangat tinggi, sehingga akan sulit bagi tenaga asing untuk langsung direkrut oleh mereka. Oleh karena itu,
Perusahaan seperti kami berperan sebagai jembatan agar Anda dapat mengembangkan pengalaman kerja secara bertahap di Jepang. Selanjutnya mengenai kantor cabang. Saat ini kami memiliki 6 cabang yang tersebar di seluruh Jepang. Kantor pusat kami berada di Shinjuku, Tokyo, dan kami memiliki cabang di Miyagi, Aichi, Osaka, Hiroshima, dan Fukuoka, yang mendukung proyek-proyek kami di seluruh Jepang. Kantor pusat kami ada di Shinjuku Barat, Tokyo. Seperti yang terlihat di foto. Kantor kami ada di lantai 55, dan pemandangannya sangat cantik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai misi, visi, dan nilai perusahaan kami. Pertama, mengenai misi. Misi dapat diartikan sebagai alasan keberadaan atau tujuan utama kami. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, misi kami adalah mengubah nilai dan standar dalam industri konstruksi. Selanjutnya, visi kami adalah menjadi chance-making company. Di perusahaan kami juga merekrut orang-orang yang belum pernah bekerja di industri konstruksi sebelumnya. Awalnya, banyak yang mengatakan bahwa orang tanpa pengalaman tidak mungkin diterima. Tetapi kami ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang belum berpengalaman sekalipun dan kami terus berkembang dengan semangat tersebut. Kami juga terus berupaya memberikan kesempatan kepada orang-orang dari luar Jepang yang ingin belajar teknologi Jepang. Kami bekerja dengan tekad untuk menjadi perusahaan yang memberikan kesempatan bagi siapa saja, dalam kondisi apapun. Terakhir, nilai utama kami adalah believe in your possibility, atau percaya pada potensi diri. Ini adalah prinsip yang paling kami junjung tinggi dalam bekerja. Kami percaya pada potensi orang-orang yang belum memiliki pengalaman di industri konstruksi serta pada potensi tenaga kerja asing. Baru-baru ini, salah satu rekan kami dari Vietnam berhasil meraih sertifikasi manajer konstruksi level 1 untuk pertama kalinya. Jika orang Vietnam bisa berhasil, kami yakin orang dari negara lain juga pasti bisa. Oleh karena itu, kami sangat berharap Anda untuk berusaha meraih sertifikasi manajer konstruksi level 1. Selain itu, di perusahaan kami, gaji dan perlakuan untuk karyawan Jepang maupun karyawan asing adalah sama. Kami ingin bekerja bersama orang-orang yang sejalan dengan misi, visi, dan nilai ini sebagai rekan kerja kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan dan alur setelah proses seleksi. Pekerjaan yang akan kalian lakukan di Jepang adalah pekerjaan manajemen konstruksi atau sebagai asisten manajemen konstruksi. Karena ini adalah pertama kalinya kalian menjalankan pekerjaan manajemen konstruksi di Jepang, kalian akan mulai sebagai asisten terlebih dahulu sambil belajar dan diminta memahami pekerjaannya. Ada 5 tanggung jawab utama dalam manajemen konstruksi, di antaranya adalah manajemen kualitas, manajemen biaya, anggaran, manajemen jadwal, proyek, manajemen keselamatan, manajemen lingkungan. Meskipun fokus utama adalah 5 hal tersebut, pekerjaan lain seperti pengecekan gambar kerja dan tugas teknik juga akan ada. Mohon dapat diperhatikan kalau hanya ingin membuat gambar kerja atau hanya sebagai operator CAD saja tidak diperkenankan. Kami akan berusaha menugaskan kalian pada jenis proyek sipil, arsitektur, yang sesuai dengan bidang yang telah kalian pelajari di negara asal. Namun mohon dipahami bahwa tidak selalu bisa sesuai dengan keinginan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang contoh proyek. Misalnya kalian dapat terlibat dalam pembangunan gedung tertinggi di Jepang seperti Azabudai Hills. Berikut adalah jadwal kerja harian kalian. Secara umum, jam kerja dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Namun, ada juga proyek yang mengharuskan kerja malam atau bekerja pada hari libur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur setelah proses seleksi, dari saat dinyatakan lolos hingga proses masuk ke Jepang. Setelah kalian mendaftar untuk mengikuti interview, kami akan melakukan proses wawancara. Setelah kalian mendapatkan penawaran kerja resmi, akan ada upacara penerimaan calon karyawan. Setelah itu, kalian akan mulai belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 1 tahun. Sebelum keberangkatan ke Jepang, kami juga akan memberikan pelatihan terkait tata krama bisnis Jepang dan peraturan perusahaan.
Setelah kalian lulus JLPTN 3, maka persiapan untuk keberangkatan ke Jepang akan dimulai. Di saat proses pengurusan visa, kalian juga akan mengikuti wawancara dengan perusahaan proyek tempat kalian akan ditempatkan. Setibanya di Jepang, kalian tidak akan langsung mulai bekerja. Selama sekitar 1 minggu, kami akan membantu kalian dalam urusan tempat tinggal, administrasi di kantor pemerintah, dan hal-hal kehidupan lainnya. Setelah mulai bekerja, atasan dan senior akan membimbing kalian secara langsung melalui OJT on the job training terkait pekerjaan manajemen konstruksi. Selain itu, perusahaan kami juga akan secara berkala mengadakan kegiatan pertukaran dan pelatihan tambahan. Bahkan setelah tiba di Jepang, kami akan terus memberikan berbagai bentuk dukungan. Jadi pastikan tenang dan jangan khawatir. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai alur seleksi perekrutan karyawan. Wawancara yang akan kalian ikuti adalah wawancara untuk bergabung sebagai karyawan di perusahaan kami. Hasil wawancara akan kami sampaikan dalam waktu maksimal 1 minggu setelahnya. Jika kalian dinyatakan lolos dari wawancara, maka kalian akan menerima penawaran kerja resmi. Selanjutnya, setelah menerima penawaran kerja, kalian akan menjalani proses penentuan tempat penempatan bekerja. Proses ini merupakan wawancara untuk menentukan penempatan proyek di Jepang, dan dilakukan bukan dengan kami, tetapi dengan perusahaan klien. Untuk menghadapi wawancara dengan klien, kami akan membantu kalian dengan latihan wawancara bersama tim kami. Setelah proyek penempatan kalian ditentukan, barulah proses keberangkatan ke Jepang akan dimulai. Hal yang perlu diperhatikan adalah, kalian akan masuk sebagai karyawan tetap di perusahaan kami, namun bekerja di proyek perusahaan klien. Jadi, kalian tidak dipekerjakan oleh pihak klien, tetapi tetap sepenuhnya merupakan karyawan dari perusahaan kami, Wheel of Construction. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan kami bukan perusahaan konstruksi, melainkan perusahaan penyedia tenaga kerja. Jadi mohon diingat baik-baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai sistem dan bentuk dukungan yang akan kalian terima setelah bergabung. Pada gambar ini, bagian tengah adalah kalian. Di sebelah kiri adalah karyawan dari proyek klien. Dan di sebelah kanan adalah karyawan kami yang akan mendampingi kalian setelah masuk perusahaan, yang disebut sebagai career manager. Setelah masuk di Jepang, kalian akan mulai bekerja sebagai asisten manajemen konstruksi di proyek milik klien. Untuk setiap orang, akan ada satu career manager yang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi. Jadi meskipun sudah mulai bekerja, kalian akan tetap mendapatkan dukungan secara penuh. Jadi harap tenang dan tidak perlu khawatir. Jika terjadi masalah atau kendala, mohon tidak langsung konsultasi ke pihak proyek, tetapi segera hubungi career manager dari Wheel of Construction. Selain itu, kami juga akan membantu kalian dalam berbagai urusan kehidupan di Jepang, seperti pendaftaran di kantor administrasi kota dan pembukaan rekening bank setelah kedatangan di Jepang. Berikutnya adalah penjelasan mengenai perusahaan-perusahaan mitra kami. Top 5 perusahaan klien kami adalah Super General Contractor, yaitu perusahaan konstruksi besar ternamaan di Jepang. Jika kalian bisa bergabung dalam proyek milik para Super General Contractor, tentu itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan sangat berharga. Selain itu, kami juga memiliki banyak proyek dan perusahaan besar lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan beberapa proyek yang melibatkan karyawan kami. Hasil dari proyek-proyek ini bukan sesuatu yang hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja, tapi akan tetap ada dalam jangka panjang di mana bisa 10 bahkan sampai 20 tahun ke depan. Beberapa contoh proyek besar ke depannya antara lain pembangunan jalur kereta cepat linear dan pengembangan resort di Pulau Ishigaki. Kedepannya juga, pembangunan akan tetap menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Dan bangunan yang sudah selesai pun tetap akan dirawat dan diperbaiki secara berkala lewat proses pemeliharaan. Kami juga berharap kalian bisa menggunakan teknologi konstruksi Jepang yang canggih ini untuk berkontribusi pada pembangunan negara kalian masing-masing di masa mendatang. Foto di atas adalah Dam Naruse yang terletak di Prefektur Akita. Saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Namun setelah selesai nanti, bendungan ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Jepang. Foto di bawah adalah tempat yang pasti sudah kalian kenal, yaitu Disneyland. Area baru bernama Fantasy Springs mulai dibangun pada Mei tahun 2019 dan merupakan proyek perluasan terbesar dalam sejarah Tokyo Disney Resort. Foto di atas adalah Toyota Woven City yang terletak di prefektur Shizuoka. Kota eksperimen ini dibangun oleh Toyota di kaki Gunung Fuji yang menggabungkan teknologi canggih seperti kendaraan otonom, AI, juga robotik. Foto di bawah adalah Expo Osaka. Saat ini, ada rekan-rekan dari perusahaan kami yang terlibat dalam pembangunan lokasi Expo Osaka yang sedang berlangsung tahun ini. Kami juga ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek besar seperti ini. Selanjutnya, kami juga menjelaskan mengenai pengembangan karir. Karena kalian pasca datang ke Jepang sebagai engineer, kami ingin kalian fokus untuk meningkatkan karir kalian. Target kalian adalah mendapatkan sertifikasi nasional yang diakui pemerintah Jepang, yaitu Seikokan Rigishi atau Teknisi Manajemen Konstruksi. Sertifikasi ini cukup sulit sehingga butuh waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk level 2, dan 7 hingga 10 tahun untuk level 1. Untuk level 2, kemampuan bahasa Jepang setara N2 sangat diperlukan, sedangkan untuk level 1 harus setara N1. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai gambaran gaji. Di tahun pertama kerja, gaji awalnya sekitar 210.000 yen per bulan dan ada sistem kenaikan gaji berdasarkan tingkat usaha kalian. Di tahun ketiga, gaji diestimasikan dapat mencapai sekitar 250.000 yen per bulan. Selain itu, kami juga tengah mempersiapkan sistem di mana agar kalian juga dapat naik gaji dengan mendapatkan sertifikat bahasa Jepang ke depannya. Dengan visa engineer, kalian juga dapat mengajak keluarga untuk tinggal bersama di Jepang. Saat penghasilan sudah naik, kalian juga dapat hidup bersama keluarga di Jepang dan setelah tinggal lebih dari 10 tahun ada kemungkinan untuk mendapatkan izin tinggal permanen. Ketika kehidupan sudah lebih stabil dan sudah punya anak, kalian juga dapat memberikan pendidikan Jepang untuk anak-anak kalian. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan beberapa orang yang sudah bekerja di Jepang. Ini adalah beberapa orang dari Myanmar yang datang bekerja ke Jepang. Awalnya mereka sempat merasa cemas dengan kehidupan di Jepang, tapi sekarang mereka sudah berusaha dengan baik dan membanggakan hingga saat ini. Baru-baru ini, ada 3 orang dari Myanmar telah berhasil mendapatkan sertifikasi teknisi manajemen konstruksi level 2. Kalian juga harus bersemangat dan berusaha meraih sertifikasi seperti mereka juga ya. Selain itu, ada wawancara dengan mereka yang bisa kalian tonton di YouTube. Silahkan tonton kalau ada waktu ya. Sekarang, kami akan menjelaskan mengenai persyaratan pendaftaran. Untuk persyaratan pendaftaran, pelamar wajib merupakan lulusan dari jurusan teknik seperti arsitektur, sipil, instalasi atau kelistrikan. Selain itu, kami sangat menyambut pelamar yang memiliki di antaranya pengalaman belajar bahasa Jepang, pengalaman kerja di perusahaan Jepang, pengalaman kerja langsung di bidang konstruksi seperti arsitektur atau teknik sipil. Kami juga mencari orang-orang yang dapat sejalan dengan MVV, yaitu misi, visi dan nilai perusahaan serta yang berkomitmen untuk bekerja jangka panjang di Jepang. Selanjutnya, kita lihat simulasi gajinya. Gaji awal untuk lulusan universitas adalah sekitar 210.000 yen per bulan. Di luar itu, kalian juga akan mendapat tunjangan lembur, biaya transportasi serta asuransi sosial, asuransi kerja, dan tunjangan tempat tinggal. Berikut ini adalah contoh simulasi nyata. Setelah dipotong biaya sewa tempat tinggal, gaji bersih atau take home pay nantinya sekitar 120.000 yen per bulan. Jumlah tunjangan tempat tinggal berbeda tergantung daerah, tapi maksimal sampai 40.000 yen. Jika dalam sebulan ada sekitar 10 jam lembur, maka take home pay kalian bisa sekitar 140.000 yen. Untuk bonus akan diberikan 2 kali setahun di bulan Juni dan Desember. Selanjutnya, ada 3 hal penting yang perlu kalian siapkan sebelum datang ke Jepang. Pertama, selama 1 bulan pertama setelah tiba di Jepang, kalian belum akan menerima gaji. Jadi,
Jadi mohon menyiapkan biaya hidup untuk 1 bulan. Supaya tidak ada masalah. Sebaiknya kalian membawa uang lebih untuk berjaga-jaga. Kedua, mengenai handphone. Kalau tidak punya, kalian bisa membeli handphone terjangkau di Jepang. Tapi supaya bisa langsung dipakai setibanya di Jepang atau sebaiknya bawa handphone yang sudah kalian gunakan di negara asal. Ketiga, kalian wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke Jepang. Selanjutnya adalah hal-hal yang akan kami siapkan untuk kalian. Pertama, tempat tinggal yang bisa kalian tempati selama bekerja di Jepang. Kedua, stempel nama atau hanko dibutuhkan ketika membuka rekening bank ketika sudah datang di Jepang. Ketiga, perlengkapan tidur seperti kasur dan selimut. Semua barang ini tidak perlu langsung kalian bayar saat tiba. Biayanya akan dipotong dari gaji pertama kalian, jadi tidak usah khawatir. Selain itu, tergantung waktu kedatangan nantinya, kalian mungkin juga perlu membawa jaket atau pakaian hangat. Kami akan memberitahukan detailnya sebelum keberangkatan. Selanjutnya, ini adalah foto contoh tempat tinggal yang akan kalian tempati. Tempat tinggal ini disediakan khusus untuk yang masih lajang, jadi tiap orang akan menempati satu kamar sendiri. Tidak bisa tinggal bersama keluarga atau teman. Kalau nanti kalian ingin membawa keluarga dan tinggal bersama, kalian harus menyewa tempat tinggal sendiri secara mandiri. Perlu diingat juga, jika kalian pindah dan tinggal bersama keluarga, tunjangan tempat tinggal dari perusahaan tidak akan diberikan. Kamar yang disediakan sudah dilengkapi dengan microwave, kulkas, dan televisi dari awal. Setelah tiba di Jepang, akan ada beberapa proses administrasi yang perlu kalian lakukan. Pertama, kalian akan masuk ke kamar, lalu mengurus sambungan listrik, air, dan gas lifeline. Setelah itu, kalian akan ke kantor pemerintahan setempat untuk lapor diri, lalu pembukaan rekening bank. Kami juga akan bantu kalian saat belanja kebutuhan dan memberikan soal kehidupan sehari-hari di Jepang. Jadi, baik sebelum maupun sesudah kalian mulai bekerja, kami akan mendampingi dan mendukung sepenuhnya. Jadi tenang saja. Terakhir, ini adalah pesan dari tim rekrutmen. Di Jepang, jumlah penduduk usia kerja semakin menurun disebabkan tingkat kelahiran rendah dan populasi yang menua yang meningkat. Karena itu, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja seperti kalian. Kami ingin bekerja bersama orang-orang yang bisa sejalan dan memiliki semangat yang sama dengan MVV perusahaan. Kami sangat berharap kalian tertarik dan mendaftar untuk mengikuti proses wawancara. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami sudah menyiapkan rangkuman pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi silakan cek terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan lainnya. Q1. Apakah ada posisi terkait teknik mesin yang tersedia saat ini? A1. Saat ini kami tidak sedang melakukan perekrutan. Hanya insinyur arsitektur, teknik sipil, dan manajemen konstruksi. Q2. Untuk proses interview wawancaranya diadakan secara online, offline. A2. Wawancara kali ini akan dilakukan secara langsung tatap muka. Bagi yang tidak bisa datang, wawancara online juga memungkinkan. Namun, pembelajaran bahasa Jepang akan dilakukan secara tatap muka. Jadi hanya yang bisa datang langsung yang dapat mengikuti. Q3. Hal apa saja yang perlu disiapkan pada awal interview? A3. CVN sertifikat pendukung lainnya. Q4. Apakah ada kemungkinan gagal dalam wawancara dengan klien? A4. Ada kemungkinan. Namun, karena Anda adalah karyawan Wheel of Construction, jika Anda tidak lolos wawancara di satu tempat penempatan, kami akan mencari tempat penempatan lain untuk Anda. Q5. Apakah ada kemungkinan tidak diterima oleh perusahaan meskipun sudah menyelesaikan pembayaran dan pelatihan bahasa Jepang? A5. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Namun, jika kemampuan percakapan setara N3 belum tercapai atau tidak lulus ujian N3, keberangkatan ke Jepang bisa tertunda. Q6. Apakah mungkin mengikuti perkuliahan program Magister S2 selama bekerja di Jepang? Misalnya, dalam bentuk kelas untuk pekerja. A6. Sepertinya sulit. Pekerjaan di lapangan berlangsung dari pagi hingga malam. Karena ada jam kerja, Anda tidak bisa mengambil cuti untuk mengikuti perkuliahan. Q7.
Apakah ada ujian tertulis? Atau hanya wawancara tahap pertama dan selanjutnya saja? A7. Tidak ada ujian tertulis saat wawancara. Q8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi Insinyur Manajemen Konstruksi tingkat 1? A8. Bahkan bagi orang Jepang, bisa memakan waktu hampir 10 tahun. Namun, ada juga yang bisa mendapatkannya lebih cepat tergantung orangnya. Q9. Mengenai alur perekrutan. Apakah pertama-tama harus mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan Jepang lalu mengikuti pelatihan bahasa Jepang? Atau mengikuti pelatihan bahasa Jepang terlebih dahulu lalu mendapatkan pekerjaan? A9. Setelah wawancara dengan perusahaan kami dan mendapatkan tawaran kerja, Anda akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 1 tahun. Q10. Mengenai tunjangan transportasi. Apakah biaya perjalanan antar negara juga termasuk? A10. Biaya perjalanan dari negara asal ke Jepang, termasuk tiket, akan diurus oleh perusahaan kami. Namun, biaya pulang kampung saat liburan panjang harus ditanggung sendiri. Q11. Saya ingin tahu lebih detail tentang jenis pekerjaan yang tersedia di Jepang. Misalnya, apakah ada pekerjaan di bidang teknik mesin dengan sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja? Atau pekerjaan sebagai drafter pembuat gambar teknik? A11. Tidak memungkinkan untuk hanya melakukan satu jenis pekerjaan saja. Penempatan akan ditentukan berdasarkan jurusan yang Anda pelajari di negara asal. Namun, Anda tidak bisa memilih bidang seperti arsitektur, sipil, instalasi, atau jenis pekerjaan tertentu. Karena ini adalah pekerjaan manajemen konstruksi, maka bukan sebagai drafter. Namun, ada sebagian tugas yang melibatkan pengecekan gambar teknik. Q12. Apakah kontrak kerja ditandatangani untuk setiap proyek, atau diperbarui setiap tahun? Selain itu, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang alur kontrak kerja? Seperti berapa tahun harus bekerja atau berapa proyek yang harus diselesaikan untuk menjadi pegawai tetap? A12. Anda akan menjadi pegawai tetap dengan kontrak kerja tanpa batas waktu di Will of Construction. Perusahaan kami yang akan menandatangani kontrak dengan perusahaan tempat Anda ditugaskan untuk setiap proyek. Anda tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan. Q13. Mengenai membawa keluarga. Apakah bisa langsung berangkat bersama dari awal? Atau harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu? A13. Sebaiknya membawa keluarga setelah kehidupan di Jepang sudah stabil. Perusahaan kami akan menanggung biaya sewa hingga 40.000 yen jika Anda tinggal sendiri. Namun, jika tinggal bersama keluarga, Anda harus menyewa tempat tinggal sendiri dan seluruh biaya sewa akan menjadi tanggungan pribadi. Q14. Apa saja kriteria atau syarat untuk lulus seleksi awal? Dan apakah ada kemungkinan gagal dalam wawancara tahap pertama atau wawancara dengan perusahaan? A14. Seleksi awal didasarkan pada standar rekrutmen perusahaan kami. Dalam wawancara dengan perusahaan tempat penempatan, kemampuan komunikasi dan kemampuan percakapan bahasa Jepang akan dinilai sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Q15. Jika saya lulus wawancara, apakah itu berarti saya pasti akan bekerja di perusahaan tersebut dan berangkat ke Jepang? A15. Anda akan diterima bekerja di Will of Construction. Tetapi untuk bisa berangkat ke Jepang, Anda harus lulus ujian N3 dan memiliki kemampuan percakapan bahasa Jepang setara N3 atau lebih tinggi. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh selama 1 tahun. Jika tidak lulus, keberangkatan ke Jepang akan tertunda. Pendidikan bahasa Jepang akan dilakukan di negara asal, bukan di Jepang. Q16. Saya memiliki kelainan penglihatan warna buta warna. Apakah ada persyaratan terkait penglihatan warna di industri konstruksi Jepang? A16. Kondisi kesehatan harus disampaikan saat pendaftaran. Anda juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Jepang. Jika ditemukan kelainan, ada kemungkinan tawaran kerja dibatalkan atau keberangkatan ditunda hingga kondisi sembuh.
Oke, baik. Nah, itu tadi ya teman-teman mungkin sudah lihat ya penjelasan tentang perusahaannya. Nah, teman-teman sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A ya. Aku di sini sudah lihat. Sebentar, sudah ada 20 pertanyaan yang masuk. Sebentar ya, kita akan eh, ke pertanyaan paling pertama. Sekali lagi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung tulis di Mentimeternya ya, teman-teman. Ini aku share ulang lagi di kolom chat. Hai, boleh langsung dituliskan di situ. Dan teman-teman semuanya, untuk Q&A ini tolong untuk di-like ya. Tolong untuk di-like pertanyaan yang paling kalian pengen tahu, karena nanti dia akan masuk ke paling atas ya. Jadi kita akan jawab dari pertanyaan yang paling pengen dijawab duluan. Nah, untuk membantu Q&A ini, aku mau mengundang Yamata Kasan dan Uchisan dari Wheel of Construction untuk membantu kita menjawab ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Hai, sebentar ya. Oke, hai, di sini sudah ada Yamata Kasan dan sudah ada Uchisan juga untuk kita mulai Q&A ya, teman-teman semua. Hai, これから Q&A いきます。Hai, untuk permasalahan detail potongan gaji, apa saja yang akan dipotong? Nah, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi apakah bisa dijelaskan kembali? Baik, oke. Kalau ada yang nggak kedengaran, tolong kasih tahu ya. はい、越智さん、この後 Q&A に入ります。よろしくお願いいたします。で、一つ目の質問がですね、給山下さん、与についすみません。て、ごめんなさい。ちょっと、Q&A 入る前に、ちょっとは私たい、ちの、自己紹介を、まだ、皆さんにさせていただいておりませんので、ちょっと、自己紹介させていただいて、で、その後ですね、ちょっとチャットの、設定をちょっと変えていただいてないみたいで、私たちの方でごめんなさい、コピペができず、ちょっと翻訳ができていないような形になるので、もしチャット内の方に質問があれば、そちらからちょっと、回答していくっていうような形を、取っていただいても大丈夫ですか？承知しました。質問に関しては、チャットにあるリンクのベンチデータというところでまとめてございまして、そこのリンクをクリックしていただけると、質問リストが出てくるようになっております。ご確認できますでしょうか。少々お待ちくださいね。あ、そうですね。はい。いただきます。そうですね。今、でき、はい。ありがとうございます。こちら今ちょっと確認できたので、上から順に答えていければなとは思います。で、皆さんすいません。改めて、Will of Construction の、外国籍の採用を担当させていただいている私、オチと言います。よろしくお願いします。はい、通訳させてください。Jadi ini dari pihak perusahaannya ya. Kali ini perusahaannya Wheel of Construction. Terus di sini ada Ibu Oci-san. Oci-san beliau yang akan handle kalian ya, handle tenaga kerja asing yang kerja di Jepang, di perusahaannya mereka. Hai,
皆さんに、先ほど会社説明の動画を見ていただいたかと思いますが、何か質問がある方は、この時間でお答えさせていただきたいと思います。Ya, semuanya sudah lihat penjelasan video tadi. Videonya itu sudah dibuatkan oleh pihak perusahaannya. Nah, dari video tadi kalau ada pertanyaan, semuanya tolong ditanyakan di Zoom ini, biar nggak ada ketinggalan ya. Eh, Cara nanyanya lewat link yang sudah dikirim di itu ya chat ya. Hai. 少々お待ちくださいね。今ちょっと質問の内容の方を確認しております。はい。結構質問をいただいているみたいなので、皆さん、ちょっと、皆さん翻訳の方が追いつかないので、すいません。上からちょっと翻訳口頭でさせていただいても大丈夫ですか？はい、ごめんなさい。先ほど上から、順番に。はい、すいません。お願いしてもよろしいですか？はい、承知しました。では、質問をこの画面に移しますね。それで私の方でお読みして、それで翻訳いたします。よろしくお願いいたします。はい。Hai. Oke, baik. Kita akan langsung mulai Q&A ya, teman-teman. Dari yang paling banyak likes-nya dulu. Untuk pertanyaan pertama, untuk permasalahan detail potongan gaji, apa saja yang akan dipotong? Sekali lagi, ini tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin karena cepat tadi ya, terlalu cepat. Apakah boleh dijelaskan kembali? この質問を順番に移していきます。一つ目の質問が、給与に関してです。先ほどの説明にもありましたが、もう一度その引かれ物ですね。給与からどういったものが引かれていくのか、これに関してすいませんが、もう一度ご説明をお願いします。承知いたしました。お給与に関しては、そうですね、皆さん月給21万円スタートとなって、残業代はまた別で、支給の方をさせていただきます。で、その中から私たち全員が、日本でも全員引かれているものになるんですけれども、社会保険料、社会保険料、厚生年金も含めですね。と、雇用保険料、所得税、住民税というものが、4つ引かれていくような形になりまして、それが引かれると、だいたい皆さんの手取りが16万ちょっとぐらいになります。で、その後、私たちの方で手配をさせていただいた、宿舎、お家ですね。こちらはエリアによって、ちょっと会社の、家賃の補助額っていうのが変わってくるんですけれども、最大4万円までですね、会社の方で家賃の補助が出るので、その差額というのを皆さんに、こちらに関してはお給与から天引きをさせていただくというような形になっているので、おそらく、手取りとしては、12万とか、そちらぐらいに、なってくるかなっていうところになります。はい、ありがとうございます。すみません、確認なんですけども、先ほどの手取り、家賃引く前の手取り約16万ですが、これはまだ残業を入れずの手取り額で間違いないですね。はい、間違いないです。はい。で、家賃の補助額、エリアに関して、エリアによって違いますが、最大4万円。例えば、家賃が6万円のところだと、差額の2万円を本人負担の給与から控除。これでお間違いないですね。すみません。そちらに関してで言うと、最大4万円にはなっているので、4万円に満たない場合は、折半っていう形になります。なので、6万円の家賃だった場合、3万が、家賃補助で、支給をさせていただき、もう3万はご自身で負担というような形になります。承知いたしました。はい、ありがとうございます。ただ、お家に関しては、会社の方でお探しいただいて、で、会社の方から支払っていただくので、
家賃に関しては本人の給料から、天引きということで間違いないですね。あれ、大木さんごめんなさい。聞こえておりますか？はい、聞こえております。はい。今、私の声って聞こえてないですか？大木さん。はい、はい、今聞こえました。すいません。ごめんなさい、家賃の確認なんですけども、お家は会社が、探していただく。これで大丈夫ですね。はい、大丈夫です。はい。で、その家賃に関しては、会社から、不動産会社にお支払いする。そのため、本人負担の家賃に関しては、給料から天引き。これでお間違いないですね。はい、間違いないです。はい、ありがとうございます。それでは、ここまで一旦、皆さんに説明いたします。お願いいたし Oke, ます。kalau gitu mengenai gaji ya, gaji pokoknya 21.000 yen, 21.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 22 sampai 23 juta ya kalau kurs sekarang. Nah, terus dari gaji pokok ini nanti yang akan dipotong pertama ada Shakai Muken, asuransi ya, asuransi sosial. Asuransi sosial ini misalnya kalian kalau ada pergi ke rumah sakit, itu nanti kalian bisa pakai asuransinya. Contoh pergi ke rumah sakit, kalian cukup bayar 30% dari biaya total rumah sakit. Selain itu, nanti kalian kalau ada misalnya disuruh libur, disuruh gak masuk kerja nih karena ada alasan sesuatu, contoh alasannya tuh misalnya ada alasan gempa kah gitu. Jadi kan mustahil untuk lanjutin proyek, kalian harus tetap stay di rumah. Nah, itu nanti dari asuransi tersebut kalian akan tetap bisa terima gaji. Contohnya ya, contohnya kayak gitu. Nah, pertama mengenai asuransi sosial, terus kedua ada pajak juga ya, pajak. Pajaknya ini kayak pajak penghasilan begitu. Terus pajak penghasilan, Shotokuze, pajak tempat tinggal, pajak penduduk ya, pajak penduduk, Jumize, kayak gitu. Nah, ini potongan-potongan semua, ini staf Indonesia juga, staf Jepang juga sama. Sama ya, potongannya sama. Nah, dari estimasi semua potongan ini, estimasi Tedori, gaji bersihnya sekitar 160.000 yen. Maaf, gaji pokoknya itu ya 210.000 yen ya kali setengah. Jadi Tedori gaji bersihnya 160.000 yen. 160.000 ini kalau dirupiahkan sekitar 17 sampai 18 jutaan ya. Tapi ini belum termasuk lembur. Jadi gaji pokok sama gaji bersih yang tertulis di sini belum termasuk lembur. Jadi kalian kalau banyak lembur, nanti gaji kalian akan lebih tinggi ya dari angka yang tertulis di sini. Terus di luar gaji bersih ini nanti ada potongan tempat tinggal. Potongan tempat tinggal. Tapi dari pihak mereka tuh ada bantuan mengenai tempat tinggal ya, Yachi Hojo. Bantuan tempat tinggal maksimal 40.000 yen setiap bulan. Jadi misalnya tempat tinggalnya, biaya tempat tinggalnya itu contoh, tapi ini sorry, maksimal 40.000 yen ini tergantung daerah ya, tergantung daerah. Jadi ada yang 40.000 yen, ada yang 30.000 yen gitu ya. Tapi maksimalnya 40.000 yen. Ini bantuan dari akan dicari sama perusahaan
Jadi begitu ya penjelasannya. Ya, cukup penjelasan soal gaji. Ini mengenai gaji atau mengenai potongan, kalau ada yang belum paham, masih ada yang mau tanya, silakan tanya ke admin ya setelah Zoom ini selesai. Hai, Hai. hai, oke. Ini ya teman-teman ya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, oke, pada contoh Q12, kontrak akan ditandatangani oleh WOC. Apakah kita bisa ikut serta dalam hal ini? Takut ada kebijakan yang tidak diketahui oleh peserta atau kandidat pelamar. Ini maksudnya kontrak dari ke klien ya, kontrak klien beserta Will of Construction, apakah pekerjanya bisa ikut gitu untuk kebijakan yang tidak diketahui. Hai, silakan.はい、続いての、はい、失礼しました。はい。では続いての、質問です。先ほどのクエスチョン12番の例でもありましたが、契約、そのウィル・オブ・コンストラクションと受け入れ先との契約、これはウィル・オブ・コンストラクション側で対応することになると思いますが、その、契約に関して人材側が一緒に中に入って確認することはできますか？もしくはその契約書を確認することはできますかという質問です。というのも、人材や働き手が、知らない、何か契約が混ざっていると怖いですという内容のご質問です。はい、ありがとうございます。そこに関しては、皆さんが同席をして契約を結ぶということは、できないです。というのも、契約自体は、会社間で結ぶっていう形になるので、ちょっと、オンラインであったりとか、書面でのやり取りっていうところもございますので、ちょっと、そこに同席していただくっていうことは難しいです。で、ただですね、皆さんは私たちの正社員として、入社をしていただくっていうような形になるので、雇用契約書というところを、毎回、皆さんにお送りするので、そちらはご安心していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。一つ確認ですが、その契約書毎回というのは、各プロジェクトに入る前に毎回ということで合ってますか？はい、そちらの認識で合っております。ごめんなさい。山下さん、ちょっと駆け足気味にちょっとしていただいても大丈夫ですか？すみません、ありがとうございます。すみません。よろしくお願いいたします。はい。Oke, karena ini waktunya terbatas, rada buru-buru ya. Terus mengenai pertanyaan ini, poinnya nggak bisa. Karena ini kontraknya antara perusahaan dan perusahaan. Terus kalian ini semuanya akan jadi karyawan Will of Construction ya. Karyawan Will of Construction. Jadi di antara kontrak perusahaan dan perusahaan, kalian nggak bisa ikut serta untuk masuk ke dalamnya, karena itu urusan perusahaan dan perusahaan. Oke? Kalian cuma ngikutin arahan dari Will of Construction. Nah, tapi nanti setiap proyek kalian akan dikasih kontraknya, kontrak kerja antara kalian dan Will of Construction-nya. Jadi mengenai isi kontraknya itu setiap masuk proyek kalian akan dikasih semua. Jadi itu jangan khawatir ya, nggak ada kebijakan atau nggak ada kebijakan yang kalian nggak tahu itu nggak bakalan ada. Itu tolong itu jangan khawatir. Hai. Hai, kita lanjut ya. Semisal kalau lolos dan sudah punya JLPTN 5, apakah tetap harus mengikuti pembelajaran bahasa Jepang dari nol atau bisa lompat? Jawabannya harus ya, teman-teman. Tetap harus mengikuti dari nol. Tapi pace belajarnya tergantung teman-teman sendiri. Hai, kita lanjut. Saya Redo ingin bertanya mengenai cuti. Apakah syarat untuk mengambil cuti ketika sudah bekerja di sana? Apakah setelah 1 tahun bekerja atau bagaimana? はい、続いて、有給に関する質問です。有給の取得する条件ですね。
教えてください。1年後に取得できるのか、それとも何か別の条件があるのかについて知りたいです。ありがとうございます。有給休暇に関しては、入社をして、6ヶ月、経ったら、経ったら付与っていう形になるんですけれども、その付与の条件としましては、所定労働数の8割以上を、出勤していただいた方に、10日間付与されます。で、また次の、1年後に11日、また1年後に12日というような形で、1年ずつ、有給の日数っていうのは増えてまいります。Baik, ありがとうございます。Mengenai cuti, nanti kalian setelah 6 bulan kerja ya, setelah 6 bulan kerja, kalian akan dikasih cutinya 10 hari. 10 hari. Terus setiap tahun nanti ditambah per 1 hari ya. Jadi contoh di tahun kedua kalian dikasih cuti 11 hari. Di tahun ketiga dikasih cuti 12 hari. Sistemnya begitu. Nah, tapi untuk dikasih cuti ini ada satu syarat, yaitu kalian harus masuk kerja minimal 80% dari apa yang kalian harusnya masuk kerja. Poinnya nggak boleh ada banyak libur, nggak boleh ada banyak bolos, begitu ya. Kalau kerjanya normal, setiap hari masuk kerja, nggak ada bolos, nggak ada libur, kalian akan bisa dapat cuti. Gitu, paling cepat, semuanya paling cepat setelah 6 bulan bekerja. Baik. Hai, arigatou gozaimasu. Kita lanjut. Saya berumur 39 tahun, tidak punya ijazah S1 atau apapun, tapi sudah lolos N3 dan punya pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Bisakah mengikuti? Jawabannya tidak. Hai, sebentar ya. はい、続いての質問です。私は、大学の卒業証書がありません。でも N3 は持っています。そしてこの分野での仕事の経験は15年あります。このプログラムに参加できますかという質問です。ありがとうございます。そちらに関しては、技術人文、今回来ていただくビザというのが擬人国のビザになりまして、COE 申請の際に卒業証書、卒業証明書の、添付というのも必要になるので、ちょっと卒業証明書がないと難しいかなっていう形にはなります。はい、ありがとうございます。Ini bukan untuk yang umur, nggak ada masalah ya di sini, tapi lebih bermasalahnya di ijazah. Ijazah S1 ini syarat untuk apply COE-nya. COE itu izin tinggal di Jepang ya. Ini kan kali ini pakai visa Gijinkoku. Visa Gijinkoku ini visa pekerja. Nah, untuk apply visa pekerja ini di Jepang ya, visa pekerja teknik khusus. Nah, untuk visa Gijinkoku ini syaratnya ada S1. Jadi kalau nggak punya ijazah S1, kalian nggak bisa terima visa. Ini peraturan dari negara Jepangnya, bukan dari perusahaannya. Ya, jadi walaupun bahasa Jepangnya pintar, udah punya N1, udah punya pengalaman 20 tahun, 30 tahun, kalau nggak punya ijazah S1, mohon maaf, nggak bisa ikut program ini. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Selanjutnya, berapa kuota yang diterima pada batch ini? Ini はい、続いての質問ですが、今回の、選考で、クォータ、何名分が、受け入れられ、合格できますかという質問です。ありがとうございます。こちらに関しては、弊社の採用基準に満たしている方であれば、人数の枠は特に設けておりません。はい。Ini jadi kalau sudah kalau sudah lolos dari standarnya pihak Wheel of Construction, ini nggak ada batasnya. Jadi berapa orang pun mereka akan terima. Yang penting harus lolos wawancara dengan pihak Wheel of Construction-nya. Hai. Selanjutnya untuk persyaratan S1, apakah ada parameter IPK? Maksudnya apakah ada minimal GPA-nya harus sekian? はい。続いてその大学の、要件で GPA の最低基準はありますかという質問です。ありがとうございます。そこに関しては特に、最低基準っていうのは設けておりません。はい。mengenai ini nggak ada ya, nggak ada minimalnya. はい。
Selanjutnya, apakah tidak memiliki pengalaman kerja di bidang konstruksi di Indonesia itu bisa? Jawabannya bisa ya, tadi sudah dijawab di videonya. Fresh graduate juga boleh apply ya, tadi juga sudah dijawab. Kita lanjut, jurusan teknik keselamatan, apakah bisa? ごめんなさい。この質問の前に先ほど2つ質問がありまして、2つ、そのうちの1つが、インドネシアでの経験がない人は応募できますか？できます。で、もう1つの質問が、新卒ができます、応募できますか？これがしもできますと答えております。で、この質問に関して、大学の分野ですね。分野で安全衛生ですかね。これは安全衛生の学部、これに関しては応募できますかという質問です。ごめんなさい。私もちょっと安全衛生という学部を初めて聞いたので、どんなことを勉強されているかっていうところがちょっとわからないような感じなんですけれども、どんなことを勉強されている学部になりますか？これに関しては、一度、本人から詳細をお聞きし、で、改めて LINE の方で、おさんに確認させてください。はい。よろしくお願いいたします。Jadi yang nanya ini nanti setelah ini tolong kirim detailnya ya, detail yang kamu pelajari apa, tolong tanya kirim ke admin, nanti dari admin akan langsung tanya ke pihak Jepangnya. Hai, kita lanjut. Apakah biaya pembelajaran bisa disatukan dengan biaya keberangkatan dengan dana talang? Jawabannya mohon maaf tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus ada biaya pembelajaran yang dibayarkan di Indonesia tapi bisa dicicil. Oke, kita lanjutkan. Untuk gaji, apakah sepenuhnya ditanggung Wheel of Construction atau perusahaan klien? Ini mungkin ranah pertanyaannya lebih kepada kalau pas lagi nggak ada klien, apakah masih dapat gaji gitu yang mengawasan dari Wheel of Construction? この質問は、給与に関して、ポイントはそうですね。もしプロジェクトがない場合、その際は引き続きウィルオブコンストラクションから給与はもらえますかという質問です。はい、ありがとうございます。そちらに関しては、ちょっとプロジェクトとプロジェクトの間に少し時間が空いてしまったりというのも、中には、ある可能性がございます。そこに関しては、最初の1年に関しては全額会社の方で、保証をさせていただきます。はい。Oke, jadi nanti ini proyek yang misalnya di antara proyek sama proyek ada waktu kosongnya gitu. Nah, walaupun ada kejadian seperti itu, mengenai gaji akan ditanggung sepenuhnya oleh Wheel of Construction. Tapi ini 1 tahun pertama ya, nanti untuk setelah itu ada kebijakan lain. Tapi untuk 1 tahun pertama nanti akan full 100% ditanggung sama Wheel of Construction, walaupun nggak ada proyeknya gitu. Hai, kita lanjut. Apakah jurusan teknik kimia bisa? Untuk jurusan mungkin lebih baik nanti teman-teman semua bisa chat ke admin ya, jurusan apa, beserta detailnya ya, kalian belajar apa, jadi agar nanti bisa langsung dikirimkan ke perusahaan Jepangnya ya. Teknik elektro bisa ya, kalau teknik elektro sudah termasuk. Hai, mau nanya yang dibayar di Jepang 25 juta itu dicicil selama berapa bulan? Nah, untuk ini tergantung masing-masing orang ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kesepakatannya masing-masing orang bersama LPK Harenohi ya, karena kemampuan untuk membayar setiap orang itu berbeda-beda. Hai, selanjutnya apabila sudah 1 tahun belum dapat N3, bagaimana? Bagaimana senario jika membawa keluarga? Apakah seperti kesehatan pendidikan anak di cover sama perusahaan? Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab ya, 1 tahun belum dapat N3 ya sampai kalian dapat. Jadi keberangkatannya menunggu ya teman-teman ya sampai kalian dapat. Tapi kalau senario membawa keluarga akan ditanyakan, ayo Mas. はい、ここでの質問は、その家族を日本に、呼んだ場合、は、シナリオ、家族を日本に呼んだ後の流れを教えてください。例えばそのビザの申請は誰がやるのかとか、あとはその家族の健康保険とか、あとは子供の教育とか、そういうのは会社の方でカバーできますかという質問です。はい、そちらに関しては、
会社の方で申請をすることができません。理由としては、会社で申請できるのは雇用をしている方のみになるので、ご自身で申請書類を、集めていただいてチェックをすることはできます。で、扶養に、本人の扶養に入るのであれば、健康保険とかは、何ですかね、その方の扶養に入っていただくので使用することはできますが、家族を呼んだときに、ご家族の方が扶養に入られない場合は、ご自身たちで、健康、国民健康保険、または、収容される先の、社会保険に加入していただく必要がございます。子供に関する件は、これはもちろん家族はタッチですよね。子供の教育に関するものとかは。そうですね。そちらに関しては、市のホームページとか、そこの、皆さんがお住まいになるホームページのところで、サポートの方は、してもらえるかとは思うんですけれども、こちらの、弊社の方で、学校の斡旋だったりっていうところはさせていただいてはおりません。はい、ありがとうございます。Itu ya kalau jika membawa keluarga, pertama mengenai kesehatan. Mengenai kesehatan, kalau keluarga kamu ini masuk dalam kartu keluarga kamu di Jepang, jadi otomatis keluarga contoh ini kalau yang nanya cowok, berarti kan kamu bawa istri sama anak kan? Nanti istri sama anak otomatis masuk dalam asuransi kesehatan kamunya. Terus pendidikan anak ini perusahaan nggak ada urusan ya. Jadi kalau untuk cari tempat sekolah kayak gitu nanti kamu yang harus cari sendiri. Tapi biasanya di balai kota masing-masing itu ada divisi untuk konsultasi ke balai kotanya, balai kota di tempat tinggal masing-masing. Bagusnya sekolahnya di mana, biaya sekolahnya bagaimana, carinya di mana, itu bukan urusan perusahaan, tapi kalian yang harus cari tahu sendiri. Terus satu lagi yang penting mengenai visa keluarga. Visa keluarga itu kalian yang harus urus sendiri ya. Perusahaan nggak ngurusin, perusahaan hanya ngurusin kalian sendiri. Untuk keluarga kalian yang harus urus. Jadi dokumen-dokumen kalian yang harus siapkan begitu. Tapi kalau minta bantuan untuk mengecek dokumen, apakah dokumen ini semuanya sudah benar, kayak gitu masih bisa dibantuin dari perusahaan. Baik. Hai, selanjutnya saya saat ini sedang kuliah S2. Apakah saya tetap bisa mengikuti program ini? はい、続いての質問。今私は大学院に、在籍していますが、このプログラムに参加できますか？はい、ありがとうございます。そちらに関しては、いつ卒業されるかっていうところにもよってくるかと思うんですけれども、日本語の、勉強をしていただく1年間に関しては、日中に関しては、日本語学習にコミットをしていただきたいっていうところが、私たちの、ちょっと本音のところにはなります。ただ、本人が、両立できるというようなことであれば、そちらは問題ないんですけれども、N3 合格していただいて COE 申請し、COE の、交付がされてですね、入国する準備ができてしまった、入国する準備ができてしまった後に、ちょっと卒業がまだなので、あと半年待ってほしいとか、そういうのはちょっと難しいので、いつ卒業するかによって、ちょっと変わってくるかなとは思います。はい、ありがとうございます。Pertanyaan tadi ya, masih S2 nggak apa-apa bisa ikut, tapi kapan lolosnya, kapan graduate-nya? Poinnya waktu apply COE, waktu apply COE di Jepang itu harus sudah lolos. Karena balik lagi untuk apply COE kita butuh ijazahnya. Jadi kalau nggak ada ijazahnya itu nggak bisa apply COE. Jadi tolong dipastikan waktu apply COE itu sudah lolos. Terus di masa belajar bahasa Jepang di Indonesianya, dari pihak will of-nya bukan kalau bisa, maunya full fokus belajar bahasa Jepang.
Tapi kalau dari kamunya yakin bisa dua-duanya, bisa sambil belajar bahasa Jepang, bisa sambil ikutin kuliah. Nah, kalau kamu yakin 100% bisa lakuin dua-duanya, nggak apa-apa silakan. Tapi jangan sampai karena fokus di kuliahnya, bahasa Jepang kamunya jadi nggak fokus. Nah, kalau ada kayak gitu, nggak bisa diterima. Penjelasannya begitu. あと、おじさん、1時半に一度切ろうと思いますが、よろしいでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。Baik, selanjutnya berapa lama training di perusahaan? Jadi pada saat pertama kali masuk, tadi kan katanya ada on-job training dulu ya, itu berapa lama? はい。続いての質問、会社での最初のトレーニング期間はどれくらいでしょうか？入国後。ごめんなさい。もう一度ちょっとごめんなさい。お声が途切れてしまったので、もう一度お願いいたします。はい。日本に入国後、会社でのトレーニング期間はどれくらいでしょうか？長さ。はい、ありがとうございます。そちらに関しては、原則ですね、皆さんが母国にいる間に、配属先、クライアント先っていうところを決めさせていただくような、流れとなっております。で、万が一入国するまでにですね、決まらなかった場合は、弊社の方で日本語の、勉強、研修っていうのを、行わせていただく形にはなるので、基本的に、日本に入国してからトレーニング期間はないと思っていただければと思います。ただ、日本に入国してから1週間は、私たちと一緒に、買い物だったりとか、市役所の届け出とか、そういうものは、させていただきます。はい。ありがとうございます。ごめんなさい。先ほどの説明で、日本に入ってから OJT が、あるということですが、これに関しては御社ではなく、受け入れ先の会社様での OJT ということでよろしいでしょうか？そちらになります。はい。ありがとうございます。Mengenai training di perusahaan ini tergantung kondisinya, tapi hampir semuanya. Jadi waktu kalian masuk ke Jepang itu kalian sudah langsung dioper ke proyek masing-masing. Nanti kalian langsung OJT, on the job training di proyek masing-masing ya. Terus untuk jangka waktu trainingnya ini tergantung di proyeknya. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, begitu. Begitu terus, misalnya kalau waktu kalian masuk ke Jepang belum alihkan ke proyeknya gitu. Nah, kalau ada kondisi kayak gitu, nanti pihak Wheel of Construction yang akan kasih training ya. Yang akan kasih training sampai kalian dapat proyeknya. Tapi selama ini hampir nggak ada seperti itu. Jadi selama ini kalian langsung dikirim ke proyek masing-masing. Begitu. Nah, tapi untuk semua orang, untuk 1 minggu pertama nanti akan dibantu sama Wheel of untuk belanja kebutuhan kalian, pengurusan dokumen ke balai kota, pengurusan ATM, kayak gitu semuanya akan dibantu sama pihak Wheel of. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Kalau untuk jurusan ekonomi, ekonomi manajemen tidak bisa ya, teman-teman ya. Ini khusus untuk teknik. Untuk jurusan dikatakan teknik sipil dan arsitektur. Dibilang bukan urusan itu, tapi masih berkaitan nyambung seperti tata kota. Sekali lagi untuk jurusan yang masih teknik atau masih linear ya, dengan sipil, arsitektur, industri maupun elektro, bisa chat ya ke admin beserta apa yang kalian pelajari. Apakah ada kesempatan bekerja di luar negara Jepang melalui perusahaan Wheel of Construction? はい。ウィル・オブ・コンストラクションを通じて日本以外の海外で働くチャンスはありますか？はい。そちらに関しては、基本的には日本のプロジェクトがメインになるので、本当に例外の例外であれば、可能性はなくもないんですけれども、皆さんには基本的に日本で、就業していただくっていう形になります。はい、ありがとうございます。Mengenai ini, basicnya ya, secara umumnya kalian akan kerja hanya di dalam Jepang. Tapi kedepannya kalau ada special case benar-benar spesial, ada kemungkinan kerja di luar Jepang. Contoh misalnya skillnya udah tinggi banget,
terus kalian ada naik jabatan gitu. Nah, kalau ada special case kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk kerja di luar Jepang ya. Tapi untuk saat ini semuanya kerjanya hanya di Jepang dulu. はい、ありがとうございます。Selanjutnya, apakah ada perlindungan selama kita bekerja di Jepang? Lindungan. Hai, untuk perlindungan ini mungkin nanti bisa diinformasikan lagi ya maksudnya seperti apa. Tapi kalau dari yang kami tangkap mungkin perlindungan dalam bentuk contoh ada yang tidak sesuai gitu ya, mungkin dari kontrak dan lain sebagainya itu seperti apa? Atau mungkin bullying gitu ya di project dan lain sebagainya. OK。日本で働いた後に、例えば問題が起きたときは、どうしますか？問題というのは、例えば、給与が契約書通りじゃなかったとか、あとは現場でいじめられたとか、そういった問題が発生したときは、どうすればいいですか？はい。ありがとうございます。基本的に、給与が間違っていることは、ないかと、雇用契約書通りに、支払いはされるかと思います。もし万が一、計算ミスとかがあれば、皆さんに一人一名ですね、キャリアマネージャーというバディみたいなものが、人がつきますので、そのキャリアマネージャーにご相談していただければ、再度ですね、計算、させていただいて、もし誤ったものであれば、修正をさせていただいたりっていう形は取らせていただきます。また、配属先で、いじめ等あった場合も、キャリアマネージャーにご相談していただければ、私たちの方で対応させていただくので、そこはご安心していただければと思います。はい、ありがとうございます。Pertama, kalau ada masalah di gaji ya, misalnya gajinya nggak sesuai kontrak, kayak gitu, selama ini nggak ada, seharusnya nggak ada. Tapi misalnya kalau ada salah perhitungan kayak gitu, tolong langsung diskusi ke career manager sebutannya. Jadi nanti kalian semuanya akan ada PIC ya, PIC dari Willow Construction. Mereka disebutnya career manager, jadi manajernya kalian. Kalau ada masalah gajinya nggak sesuai, ada masalah, tolong langsung diskusi ke career manajernya. Terus nanti di proyeknya ada bully, ada masalah, itu langsung diskusi ke career manager kalian ya. Nanti akan di-handle sama PIC-nya. Hai, ありがとうございます。Selanjutnya, saat bekerja nanti untuk alat pekerjaan seperti laptop dan sejenisnya, apakah difasilitasi oleh perusahaan? pertanyaanで最後の質問とさせていただきます。日本に入ってから、パソコンとか、あと制服とか、そういった備品は会社から支給されますか？という質問です。ございます。制服等は、会社、クライアント先の方から支給されます。パソコンに関しても、必要であれば、クライアント先から支給がされます。で、基本的には、現場の事務所に置いてあるパソコンを使ったりっていう形になってくるかなとは。はい、ありがとうございます。Jadi mengenai seragam, terus laptop, kalau ada butuh itu nanti akan disiapkan oleh perusahaan itunya penerima kalian ya, nanti di per proyek akan disiapkan. Tapi laptop itu biasa dipakainya barang seragam itu semuanya nanti akan disiapkan oleh pihak perusahaannya. Hai, ありがとうございます。Baik, teman-teman semua, itu tadi berakhir sudah ya waktu kita Q&A. Nanti kalau teman-teman ada punya pertanyaan lebih lagi, bisa ditanyakan langsung ke admin, oke? Baik, itu saja dari kami. Terakhir dari pihak Willow, apakah ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? はい、先ほどのカリさんのから、皆さん質問ありがとうございましたと。この他にも質問がありましたら、また随時チャットで受け付けますので、他に質問ある方は遠慮なくご質問くださいと締めております。それではこの後、このズームを締めようと思いますが、最後におじさんから何か一言とございますか？はい、ありがとうございます。
皆さん、本日は Will of Construction の会社説明会にお集まりいただきありがとうございます。来月ですね、面接の方を実施させて、ちょっとオンラインになってしまうんですけれども、面接の方を実施させていただきたいと考えておりますので、皆さんのエントリーお待ちしております。よろしくお願いいたします。Hai, arigatou gozaimasu. Kalau begitu yang terakhir dari pihak Will of dari Oji-san, semuanya terima kasih hari ini sudah ikut penjelasannya. Terus bulan depan ada wawancaranya lewat online, tapi saya akan menantikan bisa ketemu sama kalian. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih semuanya. Hai, sekali lagi terima kasih banyak dan semua linknya sudah ada di kolom chat ya, teman-teman. Bisa langsung diklik saja dan pendaftaran kita sampai ketemu nanti di wawancara. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu. Hai, Leo-san, arigatou gozaimashita. ありがとうございました。Sekali lagi, kalau contoh nih di bulan